Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Konteks Injil hari ini adalah iman yang besar dari seorang wanita Kanaan yang membantu kita untuk mendalami iman kita lebih lanjut kepada Yesus. Sebelum kisah Injil hari ini, telah terjadi perselisihan antara orang Farisi dan Yesus. Namun Yesus dan para muridnya kemudian pergi ke wilayah Tirus dan Sidon. Dalam perjalanan, seorang wanita dari daerah kafir datang kepadanya. Wanita ini disebut oleh penginjil Matius dengan nama seorang wanita Kanaan, yang berdasarkan perjanjian lama sangatlah keras. Dalam kitab Ulangan, penduduk Kanaan dianggap orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang jahat dan menyembah berhala. Wanita ini memohon bantuan Yesus karena anak perempuannya kerasukan setan dan menderita. Wanita ini menyapa Yesus dengan gelar Putra Daud, gelar yang kedengarannya aneh diucapkan oleh seorang kafir, namun dapat dibenarkan karena situasi darurat yang dialami oleh wanita itu. Dapat dianggap bahwa wanita itu sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, namun tidak dikatakan secara eksplisit. Hanya dalam ayat 28 Injil hari ini, iman wanita itu dinyatakan oleh Yesus. Saudara dan saudari, dalam dialog dengan wanita itu, Yesus tampaknya mengambil jarak dengannya. Yesus menegaskan kepada wanita itu bahwa prioritas yang memperoleh keselamatan adalah orang Israel. Dan sebelum permohonan yang tekun dari wanita itu, Yesus tampaknya menarik diri, berada di tempat yang jauh. Sikap yang tidak dapat dimengerti bagi kita, tetapi mengungkapkan suatu tindakan yang sangat bernilai. Saudara dan saudari terkasih, terhadap permohonan wanita itu yang pertama, "Kasihanilah aku Tuhan, Putra Daud," Yesus tidak menanggapinya. Ada jarak antara orang kafir dan bangsa pilihan Allah. Namun atas desakan doa wanita itu yang dengan merendahkan diri di hadapan Yesus, tanggapan Yesus yang kasar dan misterius pun terdengar. Tidaklah patut untuk mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wanita itu tak hanya menanggapi kata-kata kasar Yesus dengan mendapat sedikit harapan bahwa wanita itu mengakui rencana Allah yang dilaksanakan oleh Yesus pada mulanya untuk umat pilihan Israel. Yesus meminta wanita itu mengakui prioritas itu. Wanita itu memanfaatkan prioritas itu untuk memohon mujizat dari Yesus.
"Benar, Tuan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wanita itu telah berhasil melewati ujian imannya. "Engkau memiliki iman yang besar," kata Yesus. Injil hari ini mendorong kita untuk memiliki sikap keterbukaan terhadap semua orang, baik yang percaya kepada Yesus maupun yang tidak percaya kepada Yesus. Kita diajak untuk menerima semua orang tanpa membeda-bedakannya. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita bisa menerima semua orang yang datang kepada kita? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu